Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Teori-teori Pelaku Komunikasi yang langsung akan dibacakan oleh Hirzi Saksabiludin. Teori-teori pelaku komunikasi. Individu sebagai pelaku komunikasi telah merebut perhatian sejumlah besar peneliti dan ahli teori pada bidang komunikasi. Pada bab ini, kita mengacu pada beberapa tradisi teori tentang individu sebagai pelaku komunikasi tersebut. Tradisi yang paling terkemuka adalah sosiopsikologi, tetapi di samping itu sibernetika, sosial budaya, dan tradisi kritis juga telah memberikan pengetahuan mendalam. Dasar tradisi ini adalah konsistensi perilaku seseorang terhadap situasi. Salah satu tujuan dari psikologi adalah untuk mengidentifikasi serta mengukur kepribadian dan sifat perilaku individu. Tradisi sosiopsikologis dalam teori komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi sebagai individu. Tujuan di balik tradisi sosiopsikologis adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa setiap individu manusia berperilaku seperti yang mereka perbuat. Sedangkan dalam komunikasi, ilmu pengetahuan yang mereka perbuat. Sedangkan dalam komunikasi, ilmu pengetahuan dalam tradisi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, apa yang bertindak dalam kondisi seperti ini? Kita akan melihat pada dua jenis teori dalam tradisi ini, teori sifat dan teori kognitif. Teori sifat. Sifat adalah sebuah kualitas atau karakteristik pembeda. Ini yang merupakan cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang konsistensi terhadap situasi. Penelitian di bidang komunikasi telah mempelajari berbagai jenis sifat dan kami tidak dapat membahas semuanya di sini. Sebagai contoh, kami memunculkan dua sifat yang paling sering diteliti dalam komunikasi, pertentangan dan kecemasan berkomunikasi. Pertentangan atau argumentativeness adalah kecenderungan untuk ikut serta dalam percakapan tentang topik-topik kontroversial untuk mendukung sudut pandang Anda dan untuk menolak keyakinan yang berbeda. Kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Banyak orang yang takut dan tidak suka berkomunikasi, serta telah banyak penelitian tentang kecemasan dan ketakutan berkomunikasi. Ketakutan berkomunikasi adalah bagian dari kelompok konsep yang terdiri atas penghindaran sosial, kecemasan sosial, kecemasan berinteraksi, dan keseganan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tradisi sibernetika. Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua bagian dari sebuah sistem. Di sini kami akan menyajikan dua genre teori sibernetika. Pertama, satu kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik penggabungan informasi. Kedua, satu kelompok teori yang pada umumnya dikenal sebagai teori konsisten. Poin pertama, teori penggabungan informasi. Pendekatan penggabungan informasi adalah salah satu model paling populer yang menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap. Model ini bermula dengan konsep kognisi yang digambarkan sebagai sebuah kekuatan sistem interaksi informasi adalah salah satu dari kekuatan tersebut dan berpotensi untuk mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu. Teori nilai ekspektasi. Poin kedua, teori nilai ekspektasi. Salah satu dari ahli teori penggabungan informasi yang sangat terkenal dan dihormati adalah Martin Fisheben. Menurut Fisheben, ada dua macam keyakinan. Pertama, yakin pada suatu hal. Kedua, yakin tentang perasaan Anda pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu dan di antara dua hal. Poin ketiga, teori tindakan yang beralasan. Isaac Ajazen dan Martin Fisheben
memperluas cakupan dari teori nilai ekspektasi dengan menambahkan faktor intensi dan rumus. Mereka menunjuk pada hal ini sebagai sebuah teori dan tindakan yang beralasan secara spesifik intensi dari pelaku tertentu yang ditentukan oleh sikap Anda terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana orang lain yang berperilaku. Teori konsistensi. Semua teori konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman dengan semua konsistensi daripada inkonsistensi. Sementara itu, konsistensi adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dihasilkan dari informasi yang mengajukan keseimbangan ini. Tradisi sosio-kultural. Teori sosial dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi memahami diri mereka sebagai makhluk kesatuan dengan perbedaan-perbedaan individu, dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial, bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis biologis yang tetap. Teori sosial juga menyatakan interaksi sosial memberikan individu seperangkat alat bantu mengalihkan gagasan-gagasan mereka tentang siapa saja mereka, berdasarkan pada situasi-situasi di mana mereka mengetahui diri mereka sendiri. Poin pertama, interaksi simbolis dan pengembangan diri. Interaksionisme simbolis merupakan sebuah cara berpikir mengenai pikiran, diri sendiri, dan masyarakat yang telah memberi kontribusi yang besar terhadap tradisi sosiokultural. Teori komunikasi dengan dasar-dasar di bidang sosiologi mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian dan istilah-istilah dan tindakan-tindakan tertentu dan memahami kejadian dan cara tertentu pula. Poin kedua, gagasan Hare, mengenal seseorang dan diri sendiri. Hare adalah salah seorang ilmuwan sosial yang telah menjadikan anggapan-anggapan ini penting bagi karya-karya mereka. Inti teori ini adalah gagasan bahwa diri sendiri tersusun oleh sebuah teori pribadi yang mempengaruhi bagaimana kita mendekati dunia. Poin ketiga, pembentukan sosial mengenai emosi. Salah satu karya ilmiah terkemuka mengenai pembentukan sosial mengenai emosi adalah James Averill. Menurut Averill, emosi merupakan sistem kepercayaan yang memadu pemahaman seseorang mengenai sesuatu. Emosi memiliki sebuah komponen psikologis, tetapi mengenali dan menamai perasaan-perasaan jasmani dipelajari secara sosial dalam bentuk sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami emosi terbentuk secara sosial. Tradisi kritik. Tradisi kritik menyangkut bagaimana kekuatan dan tekanan serta keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi dalam masyarakat. Tradisi kritik berlawanan dengan banyak asumsi dasar tradisi lainnya, sebab sangat dipengaruhi oleh karya-karya di Eropa, feminisme Amerika. Teori sudut pandang. Teori sudut pandang adalah karya kritis pertama yang akan kami bahas. Karya Sandra Harding dan Patricia Hill Collins berperan dalam ilmu pengetahuan sosial. Teori sudut pandang mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial. Teori queer. Secara historis, istilah queer mempunyai beragam makna. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang ganjil atau tidak biasa.
seperti pada kata quirky ditunjukkan untuk karakteristik yang negatif. Asal muasal frase teori queer dirujuk pada Terase de Leuteuris yang pada tahun 1990 memilihnya sebagai judul untuk sebuah konferensi yang ia koordinasi yang bertujuan mengacau kepuasan diri akan kajian lesbian dan homo. Sementara permulaan para ahli teori queer adalah kategori-kategori identitas, gender, dan jenis kelamin. Banyak ahli yang memilih untuk tidak membatasi isi teori queer hanya pada kategori tersebut. Dalam pendidikan, teori queer merupakan sebuah tantangan besar terhadap gagasan-gagasan tradisional tentang identitas. Secara marginal, sentral, teori ini menawarkan sebuah pandangan unik mengenai komunikasi di antara ilmu-ilmu lainnya dan pendirinya yang mengganggu. Kesimpulan, ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dilakukan secara rasional dan sistematik. Sementara itu, teori komunikasi menunjuk pada konseptualisasi atau penjelasan logis mengenai fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Dilihat dari metode dan logika penjelasannya, terdapat 4 perspektif yang mendasari pengembangan teori komunikasi. Keempat perspektif tersebut adalah teori sosiopsikologis, tradisi sibernetika, tradisi sosiokultural, dan tradisi kritik, yang mana keempatnya memiliki peranan penting bagi teori-teori pelaku komunikasi.